Jadi, apakah saya harus bikin konten di semua platform media sosial? Seperti kita tahu sendiri, platform media sosial itu kan banyak banget gitu kan ya. Jadi kita harus mendominasi di semua platform atau satu aja ya. Nah, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Andreas dari upgraded.id. Dan video kali ini kita akan bahas apakah saya harus bikin konten di semua media sosial ya, atau sosial media ya. Langsung masuk aja ke layar laptop saya untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau misalkan tontonan di sini kayaknya lumayan naik daun ya orang-orang yang bikin di konten, karena kita lihat dari segi search YouTube kita views-nya paling banyak juga yang tentang bikin konten jadi content creator ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ingin jadi content creator atau afiliator dan teman-teman di sini mungkin berpikir apakah saya harus bikin konten dan aktif di semua medsos? Seperti kita tahu, medsos itu banyak banget ya. Ada Instagram, Facebook yang apa, kita bahas yang general lah ya. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitter, ada lagi apa, podcast, terus ada lagi apa, Quora, walaupun Quora kayaknya forum aja ya, cuman ada juga loh orang yang aktif di sana. Terus ada apa lagi ya, Pinterest, Pinterest kayaknya agak jarang ya, cuman banyak banget tuh sebenarnya ya. Tapi kita bahas yang umum ya, yang sering digunakan itu 6 ini, oke? Nah, kita lihat dulu teman-teman, yang pertama kita akan bandingkan berdasarkan jumlah penggunanya, sebagai referensi buat teman-teman. Jadi ini kalau data, ini Maret ya, sekarang itu April 2025, ini Maret 2025, kita lihat dari Napoleon Cat, pengguna Instagram itu ada 90.183.200 orang. 200 akun ya, bukan orang ya, karena satu orang bisa bikin 2 akun atau lebih ya. Cuman kalau kita lihat di sini, ini kayaknya berdasarkan akun ya, bukan berdasarkan orang ya. Jadi ada 90 juta akun, yang mana didominasi oleh cewek dan cowok ya, 45%, terus didominasi oleh milenial sama Gen Z ya. Walaupun boomers juga ada ya, cuman dikit banget kan ya. Nah, ini bisa menurut saya ya, kita kan bahas data dulu ya, sambil nanti kita jalan. Yang kedua, Facebook. Facebook itu, Facebook Gen Z nggak terlalu banyak ya. Ini kan kalau Instagram masih banyak Gen Z ya. Facebook nggak banyak ya. Cuman Facebook kayaknya milenial paling banyak ya, 174 juta, lebih banyak cowok dibandingkan cewek. Facebook itu biasanya marketnya ya, kalau di Indonesia Kak, saya lihat, orang yang main Facebook itu biasanya untuk jual, kayak jual mobil, jual motor, jual burung, apa, ya komunitas-komunitas yang kayak gitulah ya. Itu biasanya banyak banget, ya. Dan teman-teman lihat ini berbeda kan. Jadi dari perbedaan ini teman-teman bisa lihat, misalkan, oh saya ingin jualan barang yang target marketnya Gen Z. Mungkin teman-teman bisa memikirkan untuk tidak mendominasi di Facebook. Karena ya kita lihat sendiri, dari penggunanya pun nggak sebanyak yang Instagram. Jadi itu teman-teman bisa jadi pertimbangan ya dari data ini. Yang kedua TikTok. TikTok di sini saya nggak bisa melihat ya, atau saya nggak menemukan data dari TikTok sendiri penggunanya berapa. Cuman katakanlah kalau misalkan kita buat 1 banding 1 ya. Jadi akun yang ada di TikTok itu 1 banding 1 dengan penggunanya. Jadi satu orang satu akun. Dan kalau kita lihat di sini kalau kita menjangkau iklan di TikTok itu kita bisa menjangkau 108 juta akun ya. Ya dia nggak bilang sih datanya penggunanya berapa, tapi kalau total potensial reach itu 108 juta ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa pengguna TikTok itu lebih banyak dibandingkan pengguna Instagram. Kalau Instagram teman-teman bisa lihat di sini cuman, nggak cuman sih ya, 90 juta ya. Kalau TikTok 108 juta. Dan ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya ya. Karena kalau 2022 kayaknya saya lihat 106 jutaan, sekarang udah naik ya. Sementara kalau YouTube itu 143 juta, masih lebih tinggi dibandingkan TikTok dan Instagram, tapi nggak lebih tinggi daripada Facebook. Dan kalau teman-teman lihat di sini, LinkedIn ya, LinkedIn ini platform biasanya khusus untuk profesional. Makanya nggak sebanyak Instagram, TikTok, dan Facebook, dan YouTube, 33 juta, dan Twitter itu 25,2 juta, ya. Jadi dari pengguna itu tuh bisa lihat kan bahwa, oh yang paling banyak tetap Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Jadi teman-teman bisa mulai perhatikan nih 4 platform ini. Cuman ada case tertentu yang mana kalau misalkan teman-teman di sini ada profesional, teman-teman bisa pertimbangkan untuk LinkedIn, ya. Jadi dari banyak platform, teman-teman harus memilih yang mana.
Nah, teman-teman nanti bisa banyak sih hal yang teman-teman harus pertimbangkan. Nah, kita kan bahas sebentar lagi ya. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu adalah orang yang bisa desain dan suka membuat konten yang ada visualnya, teman-teman bisa pertimbangkan TikTok, Instagram, dan YouTube. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, ini adalah 3 platform yang paling banyak menggunakan visual. YouTube pakai visual gitu kan ya, video, Instagram, TikTok juga ya. Maka dari itu teman-teman kalau misalkan kayak bisa suka buka video kayak gini, atau teman-teman bisa edit, bisa desain, teman-teman bisa pertimbangkan TikTok sama Instagram sama YouTube ya. Teman-teman juga wajib tahu bahwa YouTube itu beda sama TikTok sama Instagram ya. YouTube itu mesin pencari. Jadi kalau misalkan kayak konten kayak gini, kalau teman-teman lihat mungkin views kita nggak sebanyak yang lain, eee, YouTuber-YouTuber lain yang besar, tapi kita tahu sendiri bahwa YouTube itu adalah mesin mencari. Jadi kemungkinan misalkan video ini kita buat, 5 tahun lagi masih ada yang nyari, dan itu kita masih bisa dapat views, ya. Jadi YouTube itu memang mainnya jangka panjang. Yang kedua, kalau teman-teman orang yang nggak suka menunjukkan muka di depan umum atau nggak suka desain, nggak suka edit, teman-teman bisa mempertimbangkan Facebook atau Twitter, ya. Kenapa? Karena ya atau Thread, ya. Thread itu kan juga kayak Twitternya Instagram, Twitternya Meta, itu juga sebenarnya cuman teks aja, teman-teman nggak terlalu 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 banyak desain, edit, itu nggak usah, karena full teks aja. Cuma dikembalikan ke tiap tujuan teman-teman masing-masing ya. Kalau teman-teman di sini sebagai bisnis brand tentu akan berbeda. Tapi kalau teman-teman sebagai personal brand, nah itu teman-teman bisa pertimbangkan. Cuman dari, platform-platform tadi teman-teman, kita akan sarankan teman-teman minimal aktif di 3 platform ini, Instagram, Facebook, sama TikTok. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari most used social media platform di Indonesia per Februari 2025, itu selain WA, Instagram, Facebook, dan TikTok paling banyak. Cuma saya nggak tahu di sini kenapa YouTube nggak masuk, karena YouTube bukan sosial media ya. Kalau YouTube masuk, mungkin YouTube di paling atas. Mungkin kalau saya lihat ya. Di bawahnya WA lah. WA, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Ya. Jadi dari ketiga platform ini, kita bisa lihat dan teman-teman bisa pertimbangin. Tergantung tujuan teman-teman apa. Cuman kalau dari kita minimal harus aktif di 3 platform ini. Semua lebih bagus, tapi kalau nggak bisa minimal 3 aja, ya. Kurang lebih teman-teman itu menjawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman harus aktif di mana untuk bikin konten di platform media sosial, silakan dikembalikan ke diri masing-masing dan dipertimbangkan. Seperti biasa kalau ada penilaian silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing, dan digital automation untuk meningkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.